Kami bersyukur buat hadirat-Mu Tuhan. Di kesempatan hari ini kami tidak akan pernah sia-sia. Percaya kenangan-kenangan yang kami dapatkan dampak daripada kami setia kepada Engkau. Terima kasih kami buka hati kami lebar dengan firman. Teruskan sucikan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Satu nama yang luar biasa. Sudah boleh kasih dalam Tuhan yang siap dengan firman Tuhan, dilawak oleh firman-Nya. Percaya, mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, silakan dulu. Shalom. Bilang kiri kanan, kamu luar biasa. Hampir semua di sini saya lihat wajahnya gak ada yang menangis. Semuanya sepertinya sedang bergembira. Sudah tahu kenapa Yesus harus tiap tahun kita rayakan dan lahir terus lahir? Karena Dia ingin mengingatkan kepada saudara bahwa saudara bisa sampai hari ini bukan karena hebat saudara, tapi karena Tuhan. Dan kita terus diulang diingatkan. Karena itu adalah salah satu di mana kita seringkali di-remind untuk kita sadar. Di-remind saja banyak orang yang tidak sadar. Di-remind juga banyak orang yang kadang-kadang tidak hidup dalam kebenaran. Kalau hari ini datang karena Tuhan ingin saudara jadi murid-murid yang sungguh-sungguh, jadi murid-murid yang taat, bukan hanya sekedar sekolah yang hanya masuk di kantin saja. Saudara adalah murid-murid yang siap belajar. Ingat amanat agung Tuhan, pergi jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah. Tuhan senang supaya dunia ini diselamatkan. Tuhan mau supaya dunia ini jangan ada yang binasa. Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anak Tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal artinya hidup diberikan kembali seperti semula yang pernah Tuhan berikan sejak sebelumnya. Tuhan mau supaya saudara diseimbangkan hari ini. Ingat, rencana-rencana Tuhan gagal dan berhasilnya ada di tangan saudara. Rencana Tuhan mau datang, mau sungguh-sungguh saudara jalan, kalau tidak itu ada di tangan saudara. Maka gereja Tuhan hari ini hambanya Andreas ingin supaya jemaatnya, para undangannya harus menjadi murid-murid Tuhan yang benar, murid-murid yang taat. Saudara boleh menjadi setia, tapi tanpa ada ketaatan itu sia-sia. Kesetiaan itu perlu pengorbanan. Bahkan kesetiaan juga kadang-kadang perlu diuji. Hari ini kita lihat dalam Lukas 1:38. Kita baca sama-sama. Klik 1, 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Klik. Sudah lihat, kita hidup bukan berdasarkan keadaan dan berdasarkan dari firman Tuhan. Kita hidup bukan berdasarkan karena kondisi. Oh Tuhan, karena saya lagi sibuk, saya nggak mungkin bisa beribadah kepada Tuhan. Ingat, esensi kehidupan kita di dalam dunia ini bukan sekedar untuk kawin mengawinkan, untuk menikmati, atau bukan hanya mengumpulkan harta menjadi kaya. Bukan sekedar juga kita hanya menikmati makan dan minum, tapi melakukan kebenaran firman Allah yang tidak boleh saudara lupakan. Jadi di sini katakan, jika kita mengikuti Tuhan, maka kita harus hidup berdasarkan firman Tuhan dan waktunya Tuhan. Maria tahu apa yang dia harus lakukan. Maria sadar ketika dia harus menanggung semuanya, dia nggak bisa berkata lain. Dia cuma bilang, jadilah apa yang dikatakan. Jadilah padaku apa yang kau inginkan. Seorang murid yang berhasil adalah seorang murid yang selalu mau belajar. Kalau saudara tahu, Thomas Alva Edison berkali-kali mereka mengalami kegagalan dan kegagalan dalam sekolah, tapi tidak menghentikan dia untuk berprestasi. Karena kita mau menjadi murid Tuhan, seringkali mengalami kesulitan dan kegagalan. Kita mengalami yang namanya hambatan. Jangan takut. Ketika ada kerikil-kerikil yang menghalangi jalan kita, saudara harus lompat dan lewati itu semuanya.
Jangan saudara berpikir bahwa Tuhan, saya terhalang sehingga saya nggak bisa jadi murid yang baik. Saya terhalang karena begitu banyak masalah. Dengar baik. 1 Korintus 13 bilang katakan apa? Pencobaan yang kau alami adalah pencobaan yang biasa yang tidak pernah melebihi kekuatanmu. Dan sesungguhnya ketika engkau sedang dicobai, Tuhan akan kasih kita jalan keluar. Tepuk tangan berarti. Saat kita dicobai, Tuhan kasih kita jalan keluar. Itu hebatnya Allah kita. Dia Allah yang Immanuel, Dia menyertai. Tapi kadang-kadang kita nggak menyadarkan diri bahwa kita adalah orang-orang yang sedang ada dalam pimpinan Tuhan. Kata disciple ini bukan hanya bicara murid, tetapi bicara tentang kedisiplinan dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau saudara hari ini mau membiarkan dunia ini hancur, gampang. Jangan bikin apa-apa jadi orang Kristen. Kalau saudara hari ini dunia ini binasa, ketika saudara pulang gereja, jangan katakan apapun kepada yang lain. Kalau saudara mau dosa ini bertambah di dalam dunia, ketika saudara firman Tuhan, jangan jadi pelakunya. Saudara tahu apa yang terjadi? Di tahun 2017 di dunia ini, jumlah orang Kristen ada 2,31 miliar. Tetapi tahun 2024 itu hanya bertambah 2,38 miliar. Artinya hanya pertambahan 70 juta saja. Kalau dilihat, ini bayangkan Indonesia pun saja, kita nggak dalam jumlah yang banyak saudara-saudara. Indonesia ini cuma 7,4%, artinya hanya 24 sampai 26 juta orang Kristen. Padahal kalau kita tahu kekristenan pernah ditemukan di tahun 1530 itu di daerah Jambi ataupun di daerah-daerah sekitarnya Riau, itu kekristenan pernah ditemukan. Artinya pernah muncul di Indonesia. Kalau hari ini kita cuma berjumlah 7,4%, karena terlambatnya pemuritan, karena terhambatnya pemuritan yang tidak dilakukan oleh orang Kristen, diselamatkan untuk menyelamatkan, ditolong untuk menolong, diberkati untuk memberkati, itu adalah bagian orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bukan Natal yang terpenting, adalah pasca Natal. Kita mau bikin apa bagi gereja? Pasca Natal kita mau bikin apa bagi rumah Tuhan? Kalau masih begitu-begitu saja, artinya kita terhambat. Kita nggak bisa bikin sesuatu yang menarik bagi Tuhan. Natal itu bukan menerima kado, Natal itu memberi kado. Karena yang berulang tahun adalah Yesus. Yang percaya bilang amin. Apa yang kita bisa lakukan? Kita bukan jadi orang Kristen yang cuma omong-omong. Kita selalu katakan, Tuhan saya ini capek, Tuhan saya ini lelah. Kerja BP7, bangun pagi-pagi, pinggang pegal kepala pusing, penghasilan pas-pasan. Sering saya alami dalam kehidupan saya. Apakah begini terus yang saya harus lakukan? Karena kita tidak menyertakan Tuhan. Ingat baik-baik, kenapa kita dijadikan Tuhan harus menjadi seorang murid? Karena firman Tuhan harus disebarluaskan. Bilang sama kiri kanan. Karena firman Tuhan harus disebarluaskan. Yang kedua dibilangkan, supaya semua umat manusia, boleh diklik, diselamatkan. Manusia di tempat ini ataupun di mana saja perlu diselamatkan. Kalau kita sadar jumlah orang Kristen hanya 23 juta dari 200 juta orang jiwa yang ada di Indonesia ini, kita masih jauh. Jadi PR yang harus kita lakukan Natal ini adalah pasca setelah Natal. Jangan kita hanya euforia saja. Lakukan firman Tuhan, balas kebaikan Tuhan dengan membawa jiwa-jiwa. Amin. Jangan jadi jemaat-jemaat yang cuma kekristenan di tanah apusan. Minggu ini datang, minggu depan gak datang. Minggu depan datang, minggu depan lagi datang. Bilang sama kita, gua kenal banget Tuhan. Jadi orang yang setia aja susah. Ke gerejanya mut-mutan, kalau lagi mut dia datang, kalau nggak mut dia nggak datang. Di sini nggak ada, puji Tuhan, di sini semuanya aman. Di Cengkareng banyak. Bilang kiri kanan, di sini aman. Bagaimana kita bisa terus melayani Tuhan sedangkan dalam kesetiaan kita kepada Tuhan saja kita masih mutaber? Apa itu Pak Yoel mutaber?
Seringkali kita jadi orang Kristen mundur teratur tanpa perintah. Gak boleh tersinggung dikit, gak boleh tersenggol dikit. Artinya pendeta selalu khotbahnya harus hati-hati, takut jemaatnya gak datang lagi. Wow. Waktu saya sekolah gak bikin PR, saya dihukum. Saya gak marah. Besok saya balik lagi, saya sekolah lagi. Ada di sini waktu dihukum sama gurunya langsung pindah sekolah. Ketika gurunya hukum langsung pindah sekolah. Dihukum 7 kali, berarti 7 kali pindah sekolah. Tapi bukan kalian ya. Kita gak mungkin, namanya murid sedang dalam pendisiplinan, kita siap menerima apapun. Amin. Kadang-kadang kita juga ditaruh Tuhan untuk kita jadi murid. Supaya apa sih? Supaya kita bisa menularkan. Kita jadi influence, kita bisa memberikan intimasi mereka juga kepada Tuhan. Dengan sebagaimana kita mengalami Kristus terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga apa katakan? Kenapa kita harus jadi murid? Supaya gak ada yang binasa. Jadi kalau sampai ada yang binasa, saudara paling bertanggung jawab. Bilang kiri kanan, ayo dulu. Tanggung jawab. Kalau sampai ada yang tidak masuk dalam kerajaan surga, tanggung jawab itu di tangan Bapak Ibu semuanya. Saya sudah kasih tahu. Jadi mulai hari ini disibukkan diri, jangan mudah baperan. Bilang kiri kanan, jangan baperan. Hanya masalah perasaan aja orang Kristen bisa pindah-pindah ke sana ke sini. Ada sebuah cerita. Si ibu ini datang ke sebuah gereja. Pada waktu dia datang, dia merasa gak nyaman. Dia langsung bilang sama suaminya, "Ayo minggu depan gak mau ke gereja lagi." Kenapa? Ibu gembalanya sombong. Kalau salaman aja gak boleh muka saya. Udah, minggu depan saya pindah. Bener dia pindah ke gereja ini. Dia lapor lagi sama suaminya, "Ayo mau pindah lagi." Loh, kenapa baru pindah kemarin mami? Enggak, ayo mau pindah lagi. Kenapa? Memang ibu gembalanya baik. Itu majelis yang mukanya nyebelin semuanya. Aduh, saudara-saudara, dia pindah lagi ke gereja C. Dia ngomel lagi sama suaminya, "Ayo mau pindah lagi." Lah, mami malu lah kita. Enggak, pokoknya aku pindah. Kenapa? Ibu gembalanya baik, majelisnya juga baik-baik, tapi pemain musik yang lihat itu sedang dikebuk-kebukin berisik. Kuping saya berisik. Saudara-saudara, sebenarnya masalah bukan gerejanya, tapi masalahnya siapa? Dan ibunya hari ini saya boleh kasih tahu, ibunya hari ini enggak datang. Kadang-kadang kita sedemikian jadi pribadi yang hanya ingin dijaga perasaan. Gereja bukan main perasaan. Gereja ini kita seorang murid. Kalau murid main perasaan ketika dia kecewa dengan gurunya, dia nggak mau masuk sekolah lagi, gampang. Karena kita perlu banyak orang yang harus diselamatkan. Kalau kita mau jadi murid, karena apa? Karena ada yang harus berkemenangan. Karena mereka harus memiliki sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Itu bukan hanya untuk menjadi milik saudara, tapi di-share, dibagikan. Ini tugas saudara dan saya, membagikan kesukacitaan yang daripada Tuhan untuk menular. Bahagia itu bukan hanya milik kita sendiri. Kalau kita lihat orang lain tidak bahagia, kita bahagia, itu belum bahagia. Bahagia itu ketika kita bahagia, di luar sana juga bahagia, itu namanya bahagia. Tepuk tangan bagi Allah. Kalau kita hari ini tidak mau menginjil, kalau kita nggak mau menjadi murid, apa yang terjadi? Klik. Kita baca sama-sama. 1. Pelanggaran makin banyak. 2. Banyak orang yang akan menderita. 3. 4. 5. Saudara mau? Halo? Maka saya katakan Paskah Natal itu yang paling penting. Setelah Natal, apa yang orang Kristen lakukan? Pak, setelah Natal kan ada Sinja, Pak. Iya betul. Setelah Paskah Natal itu Sinja. Tetapi apakah kita nggak mau mewarnai dunia ini dengan keselamatan? Apakah kita mau sembunyikan keselamatan yang sudah kita terima hanya untuk diri kita? Ingat, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Inilah cara orang Kristen. Ayo sama-sama bilang, terima kasih, terima kasih. Ini yang harus kita lakukan. Kita nggak akan pernah terima langsung kita kantong ini buat diri kita sendiri. Kita harus bagi. Kita harus warnai dunia ini. Kristen bukan menjadi Kristen yang katakan berhasil kalau kita
Kristen yang berhasil harus menjadi Kristen yang memenangkan jiwa bagi Kristus. Ini yang luar biasa. Tepuk tangan bagi Allah kita. Larry Moore bilang begini dalam bukunya Growing Disciple. Dia bilang begini, murid adalah, yuk baca sama-sama deh, 1, 2, 3. Murid adalah yang percaya bilang amin. Saya tanya, kalau saya baca Matius 28 ayat 19-20, perhatikan, saudara sudah jadi siapa? Jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Saya tanya, kalau kita baca ayat itu, kita sudah harus jadi siapa? Murid atau guru? Guru. Tugas kita bukan lagi murid, tapi jadi guru. Menjadikan orangmu murid. Makanya hari ini kalau kita hari ini masih berurusan dengan perasaan kita, baperan, mudah kecewa, Natal nggak dapat kue, ngambeknya 1 tahun di sini mah enggak ya semuanya. Saya lihat kuenya mudah-mudahan manggil panitia. Dari tadi panitia hitung, jangan sampai nggak dapat. Kalau nggak dapat, mungkin hari Minggu jadi sepi gerejanya, gara-gara nggak dapat. Tapi pastikan saudara, semuanya dapat. Bilang kiri kanan, tenang, semuanya dapat. Okabeto, Hendrawan, udah dikirimin semua. Ya. Itu saya boleh kasih tahu, itu dia buat sendiri. Dia nggak ngajak-ngajak saya, dia buat sendiri. Oleh karena itu, ketika Tuhan bilang jadikan semua bangsa muridku, ini langsung kita harus menjadi seorang pemimpin. Kita harus menjadi seorang guru. Karena murid adalah seorang yang menerima, menuruti, dan menolong untuk menyebarkan ajaran dari gurunya. Kalau saudara mau berhasil, lakukan apa yang Tuhan suruh, kerjakan apa yang Tuhan minta. Yang percaya bilang amin 3 kali. Tepuk tangan bagi Allah kita. Wait. Ingat, hidup itu pemberian. Hidup itu adalah penugasan. Dan hidup itu anugerah dan pengutusan supaya apa yang kita terima daripada Tuhan, kita bagikan dengan gratis. Terima gratis, berikan dengan gratis. Yang percaya bilang amin. Amin. Kita diselamatkan dengan caranya Tuhan, dengan gratis, saudara. Maka apa yang kita sudah miliki hari ini, kegratisan yang kita dapatkan, kita juga share kepada orang lain dengan gratis. Jadi jangan sampai saudara menjadi orang yang kadang-kadang tidak mengerti dan memahami apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Ingat, setiap manusia ada tujuannya, Tuhan tahu. Setiap manusia yang dihadirkan dalam dunia ini, semuanya ada tujuannya. Saudara bukan menjadi serta-merta manusia langsung lahir seperti ini, enggak. Tuhan punya tujuan. Dan ingat, tujuan yang baik adalah ketika engkau melakukan apa yang Tuhan suruh, lakukan apa yang Tuhan minta. Kita buka Yohanes 8 ayat 31-32, kita baca sama-sama. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, ayo sama-sama, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu, kalau kebenaran udah ada, kita nggak khawatir lagi dengan orang Kristen berada di mana saja. Integritas orang Kristen itu karena memiliki kebenaran. Kebenaran bukan kalau ada orang saja jadi benar. Nggak ada yang lihat pun tetap benar. Bilang kiri kanan, lihat orang tidak tetap benar. Ada banyak orang yang benar kalau dilihatin doang. Ya, tuh ketawa tuh. Ada banyak orang kalau dilihatin aja. Padahal saudara harus tetap jadi orang Kristen yang sejati. Di mana saudara ditempatkan, di mana saudara ditaruh, kebenaran itu harus ada dalam hidup saudara. Dan kebenaran itu adalah firman, dan firman itu adalah kebenaran. Dan saudara sampai kapanpun saudara gak akan terombang-ambingkan apapun yang sedang terjadi. Semua boleh berubah, iman percaya sama kita gak akan pernah berubah. Manusia, teman, sahabat bisa berubah. Bos atasan kita, gembala mungkin bisa berubah, tetapi Yesus kita tidak pernah berubah. Amin. Saudara percaya sama Tuhan dengan iman saudara bahwa sesuatu yang sudah harapkan kepada Tuhan pasti jalannya luar biasa. Yoel, apa sih untungnya kalau kita jadi muridnya Tuhan? Saudara dengar baik.
Kalau saudara jadi murid Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka saudara yang pertama, klik, saudara akan dijadikan penjala manusia. Tuhan butuh saudara. Maka dikatakan Kisah Rasul ayat ke-8, kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ujung bumi. Tuhan menaruh saudara untuk menjadi penjala manusia. Kita menjadi tongkat estafetnya Tuhan. Diselamatkan untuk menyelamatkan. Yang percaya bilang amin. Ditolong untuk menolong, katakan amin. Dipelihara untuk memelihara. Diberkati untuk memberkati. Itu cara Tuhan. Kenapa kita ada hari ini? Kita baca Matius 4 ayat 19-20. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Yesus memanggil murid yang pertama dan berkata kepada mereka. Apa dikatakan? Mari ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera menanggalkan jalannya dan mengikuti dia. Kalau saudara jadi murid, Tuhan akan jadikan saudara penjala manusia. Karena yang namanya murid penuh dengan kedisiplinan. Dia akan menatap apapun yang sedang terjadi. Dunia berubah, tapi iman kita nggak pernah berubah. Manusia berubah, tapi hati kita kepada Tuhan tidak pernah berubah. Jadi murid Tuhan sudah menjadi penjalanya Tuhan, penjala manusia, yaitu penyelamat dunia ini. Yang kedua, kalau saudara jadi murid Tuhan, Tuhan kasih saudara pegang rahasianya. Jadi hanya murid-murid Tuhan yang tahu rahasia Tuhan. Bilang sama kiri kanan, hanya murid Tuhan lo yang tahu rahasianya Tuhan. Betul. Hanya murid Tuhan yang tahu rahasia Tuhan. Dia tahu. Barang siapa yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Barang siapa yang percaya dia akan diselamatkan. Itu cuma murid-murid Tuhan yang tahu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hanya murid-murid Tuhan yang tahu. Ditambah pipi kiri, kasih pipi kanan. Apabila ada mengajak berjalan 1 mil, ajak dia berjalan 2 mil. Apabila ada yang minta jubahmu, kasih bajumu. Anda bisa bayangkan, itu rahasia orang Kristen. Ditambah pipi kiri, kasih pipi kanan. Sekarang pipi kiri kanan sudah tanya, mau nggak? Hanya orang Kristen yang tahu rahasianya. Kenapa? Dia memang harus belajar untuk bisa mengasihi, mengampuni. Maka oleh karena itu saya percaya, kalau saudara pegang rahasia Tuhan, kita paling menjadi orang yang paling beruntung. Kita menjadi orang yang paling beruntung. Kita lihat 1 Korintus 4 ayat ke-1. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya orang yang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya kenapa Paulus berani untuk menanggalkan semua kewarganegaranya ataupun statusnya? Dan dia pegang rahasia Tuhan. Dia dipercaya oleh Tuhan. Jadi beruntung kalau saudara pegang rahasia Tuhan. Jangan takut. Dunia ini hanya sementara. Dunia ini sementara, saudara. Ya, perhatikan, apa yang saudara punya hari ini akan saudara tanggalkan dan tinggalkan. Semuanya. Gelar yang kita miliki semuanya pun akan kita tanggalkan, kita tinggalkan di bumi ini. Ada sebuah ilustrasi, seorang pedagang punya 4 orang istri. Wow, 4. Lalu dia mulai pamerkan istrinya masing-masing. Istri yang keempat, yang pertama, yang terakhir dia nikahkan. Dia bilang begini, "Hei, kenalin, ini istri saya, cantik luar biasa. Dan istri saya juga benar-benar membawa saya penuh dengan kekayaan di dunia ini. Mau apapun tinggal bilang, mobil pribadi, rumah pribadi, sopir pribadi, semua sebab pribadi." Lalu dia kenalkan lagi juga istri yang ketiga. Karena saya ini menjadi orang yang luar biasa. Saya bisa terkenal di mana-mana karena istri saya. Dia orang yang humble, baik. Semua orang mengenal dia orang yang baik. Pokoknya ini luar biasa istri saya yang ketiga. Lalu dia bilang, ini istri saya yang kedua. Wah, dia penyayang. Dia betul-betul menjadi orang yang sangat pemerhati. Dia sayang kepada keluarga, sayang semuanya. Anak-anak dekat banget sama dia. Lalu dia kenal lagi istri yang ke-1 yang pertama kali dia nikahkan.
Dia bilang apa? Dia sayang ini sih nggak cantik, tapi baik. Apa yang dilakukan? Istri ini tetap setia apapun. Lalu pertanyaan yang sama dia tanya kepada istri yang keempat, ketiga, kedua, kesatu. Kalau aku mati, maukah kamu menemani aku? Yang keempat bilang gak mungkin, gak bisa. Yang ketiga juga gak mungkin, gak mau. Yang kedua juga sama. Tapi yang pertama dia bilang apa? Sejak kamu punya istri kedua, ketiga, keempat, saya tetap masih menemani kamu. Kalau kamu mau mati, aku siap menemani kamu. Ini ilustrasi saudara. Siapa istri yang keempat itu? Istri yang keempat itu adalah gambaran harta duniawi, Pak. Harta dunia, Bu. Ketika kita mati semua kita tinggalin. Ibu punya gigi emas juga pasti dicopotin. Karena emas lagi mahal. Ibu punya jam Rolex pun akan dicabut semuanya. Siap-siap. Saudara kadang-kadang dipakaikan itu suka-suka mereka. Karena kalau dipakaikan juga nggak muat katanya. Istri yang ketiga siapa? Istri yang ketiga itu gelar pangkat kita. Kita cari mati-matian, kita belain. Kalau udah mati, semua kita tinggalkan. Yang ada cuma almarhum untuk laki-laki. Untuk wanita, almarhumah. Maka jangan pilih laki atau perempuan atau ganda ya. Karena matinya gak enak, aluminium. Yang kedua, istri siapa? Yang kedua itu gambaran keluarga kita. Kita punya apa? Suami punya icong. Kuku punya suami apa? Kucong. Bobo punya suami kucong. Kumpung. Masa Bobo punya suami pocong. Kumpung. Ya, semuanya tak akan meninggalkan kita. Dia nangis cuma 3 hari 4 hari, habis itu kita lupa kok. Betul nggak? Ada yang tinggalin di kuburan sampai 7 hari 7 malam dia tunggu itu kuburan. Yang suka nungguin kuburan pasti suaminya mau kawin lagi. Karena istrinya pernah bilang gini, kamu boleh kawin lagi kalau kuburan udah kering. Dia bawa kipas angin. Itu kuburan dikipasin biar kering sesuai dengan permintaan istrinya. Kalau kuburan aku udah kering, kamu boleh. Istri yang pertama siapa? Istri yang pertama adalah iman. Percaya kita. Dia yang saat ini kita sering kali nggak peduli, kita cuek, tapi dia yang akan menenangi kita kalau kita udah mati. Yang terakhir, yang ketiga, disertai Tuhan sampai akhir zaman. Jadi murid. Kalau nggak jadi murid, nggak disertai Tuhan. Kalau mau jadi murid, disertai Tuhan. Yang percaya bilang amin. Tepuk tangan bagi Allah. Ayat tadi sudah saya ulang-ulang. Dan ayat yang terakhir dikatakan apa? Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara yang kasih tentang Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Karena waktu saya habis, biasanya saya 2 jam. Tapi kali ini hanya 30 menit, gak apa-apa. Tapi jangan takut, selesai khotbah, makanan tetap dibagi. Yang intinya bukan makanan, tapi yang pertama apa tadi? Kalau kita jadi murid, lupa. Yang kedua, kelupaan. Yang ketiga, mari kita lupakan semuanya. Lalu, yang pertama apa tadi? Kalau sudah jadi murid, beneran kan lupa? Kok? Hah? Dua kurang. Ayo yang pertama apa? Yang kedua, yang ketiga, oke, akhirnya sudah bisa jawab, boleh pulang. Tadi pengen saya tahan, terlalu banget saya udah khotbah capek-capek, saudara nggak ada yang ingat satu pun. Tapi makanan ini, apa dalam surga kami padamu Tuhan, firman-Mu boleh sampai di sini, tapi rema kebenaran firman akan kami ingat. Tuhan kami ingin jadikan murid, supaya banyak orang diselamatkan. Tugas kami bukan hanya berhenti sampai euforia, kebanggaan, merayakan. Tapi pasca Natal, kami mencari jiwa-jiwa yang belum percaya. Mereka percaya, yang belum diselamatkan, mereka harus diselamatkan. Itu tugas kami, Tuhan. Kami malu, kami hanya menerima, kami bisa